Namo Amitovo. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Bayu Anggoro. Nama saya Yunita Derawardani. Nama saya Burgaranda Arya Duta. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai alat-alat faci di dalam agama Buddha, khususnya di dalam aliran Mahayana. Selamat menonton. Sebelum kita membahas alat faci, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu puja bakti dalam aliran Mahayana. Nah, puja bakti dalam aliran Mahayana itu merupakan perwujudan rasa bakti terhadap ajaran Sang Buddha. Dan untuk mewujudkan rasa bakti tersebut, maka umat Buddha melaksanakan pembacaan sutra, dharani, dan mantra. Alat sembahyang atau alat dhamma yang digunakan pada puja bakti adalah sebagai warisan dari nenek moyang, sebagai alat musik, dan sebagai alat spiritual. Nah, oke, selanjutnya penggunaan alat-alat sembahyang pada puja bakti merupakan salah satu wujud hormat terhadap tradisi yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang. Umat Buddha beranggapan bahwa penggunaan alat sembahyang tidak bertentangan dengan Buddha Dharma dan merupakan salah satu bentuk tradisi nenek moyang yang harus dilaksanakan. Nah, terdapat beberapa macam-macam tradisi warisan nenek moyang dalam hal ritual, misalnya cara melaksanakan ritual dan waktu pelaksanaannya. Setelah mengenal Buddha Dharma, umat Buddha mulai memilih-milih mana tradisi yang bertentangan dengan Buddha Dharma dan mana makna tradisi yang sejalan dengan Buddha Dharma. Apabila tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang masih dilestarikan dan merayakannya. Kemudian, puja bakti di dalam Mahayana itu biasanya diawali dengan chant atau dalam bahasa Indonesianya itu seperti lagu. Nah, setiap pembacaan chant maka terdapat tanda atau aturan untuk memainkan alat sembahyang seperti tanda garis, kemudian ada bulatan halus dan bulatan tebal. Kemudian setiap tanda baca memiliki arti tersendiri yang dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara penggunaan alat sembahyang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dengan puja bakti diiringi oleh alat sembahyang, maka nada suara umat akan menjadi beraturan dan baik sehingga menghasilkan lantunan suara yang kompak dan enak didengar. Selain sebagai pengiring puja bakti alat sembahyang, juga dapat berfungsi sebagai penyemangat dalam melakukan puja bakti. Apabila penggunaan alat sembahyang dilakukan dengan benar, maka akan memunculkan kenyamanan dan perasaan bahagia dalam membaca sutra, mantra, dan dharani. Nah, habis itu mari kita bahas beberapa alat faci dalam tradisi Mahayana. Gong merupakan sebuah alat sembahyang yang terbuat dari tembaga, mempunyai posisi sebagai kepala dari semua alat. Gong dipegang oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Weno. Gong dipukul oleh Weno ketika puja bakti akan dimulai dan alat musik lainnya mengikuti irama yang dilanjutkan oleh seorang Weno. Jika Weno memukul gong 2 kali secara berturut-turut, berarti waktu lantunan Gatha Sutra selesai. Jika gong ditekan dengan secara kecil, maka Sang Weno sudah siap untuk melanjutkan gatha dalam sutra. Mui berfungsi sebagai pedoman atau pengatur tempo pada saat pembacaan sutra atau mantra agar dilakukan dengan serempak. Mui ini menggambarkan kepala ikan yang memiliki arti kewaspadaan yang dapat dilihat dari mata ikan yang tidak pernah terpejam. Umat Buddha yang mampu belajar dari mata ikan yang selalu terbuka dan waspada, maka akan terhindar dari hal-hal buruk. Alat faci yang selanjutnya adalah tanse. Tanse adalah alat sembahyang yang satu ini berfungsi sebagai pelengkap dalam pelaksanaan puja bakti. Tanse merupakan alat sembahyang yang memiliki bentuk seperti cermin dan cara menggunakannya pun sama seperti bercermin, sehingga memiliki makna filsafat, yaitu manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Alat sembahyang ini berfungsi untuk memberikan aba-aba pada saat namaskara,
pengiring pada saat lagu selesai, kemudian pengiring dalam puja bakti pembacaan mantra-mantra. Lincing dimainkan tepat di depan mulut. Cara memainkan lincing di depan mulut memiliki arti umat Buddha senantiasa menjaga ucapannya. Dengan menjaga ucapannya, maka umat Buddha akan mudah dipercaya. Alat faci yang selanjutnya adalah kece. Kece merupakan alat yang berfungsi sebagai alat pelengkap seperti tance. Kece merupakan sepasang lempengan yang hampir mirip piring terbang kembar yang dipukul bersama dengan tance. Kece dipukul sejajar dengan perut dengan posisi kece kanan berada di atas dan kece kiri berada di bawah. Yang selanjutnya ada lingku, merupakan salah satu panduan instrumen dharma dari dua alat musik, yaitu ling yang berarti lonceng dan ku yang berarti tambur. Penggunaan lonceng dan tambur secara bersamaan ini memiliki salah satu instrumen dharma yang sangat penting dalam ritual Buddhis Mahayana. Secara penyebutan, lingku juga disebut sebagai chongku yang juga berarti lonceng dan tambur. Palu yang terbuat dari kayu sebagai pemukul untuk lonceng dari lingku dan stik kayu untuk memukul tambur. Dalam memukul tambur memiliki makna bahwa Buddha dan Bodhisattva dengan semangat membabarkan dan menyebarkan dharma untuk menyadarkan semua makhluk ke dalam jalan yang mulia. Kemudian ada tacung atau lonceng, merupakan salah satu alat sembahyang yang dibunyikan paling awal 30 menit sebelum puja bakti dilaksanakan. Petugas yang membacakan alat ini akan membacakan puja kepada Buddha atau Bodhisattva sebanyak 108 kali dan diulang sebanyak 3 kali. Setelah membacakan pujian-pujian, dilanjut dengan pemukulan tambur untuk menyambut umat yang akan melaksanakan puja bakti. Tacung biasanya tergantung di langit-langit Dharmasala. Tacung biasanya dilakukan pada saat pagi hari sebelum melaksanakan puja bakti dengan tujuan untuk mempersilahkan para dewa dan bodhisattva datang, dan malam hari pada saat melakukan puja bakti dengan tujuan untuk mempersilahkan para dewa dan bodhisattva untuk pulang. Dan yang terakhir adalah taku. Taku merupakan alat yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya pujian Chan, dapat membangkitkan semangat orang dalam menyebut nama Buddha dan Bodhisattva. Alat ini berupa drum besar yang terbuat dari kayu dengan material yang biasa dari bahan kulit kambing pada area yang dipukul dengan 2 buah pemukul dari kayu. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Sabde sasa bhawatu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo Amitopo.